Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan dan mematikan mobil yang baik. Nah, jadi begini prosesnya. Saya mulai dari cara mematikan mobil dahulu. Jadi cara mematikan mobil itu ketika dalam kondisi mobil kita berhenti, sudah berhenti seperti ini. Sebelum dimatikan itu alangkah baiknya kita cek-cek dahulu. Nah, ini baiknya ada head unit, ini juga dimatikan dahulu. Bagusnya kalau belum otomatis mati ketika di start mati. Tujuannya apa? Jadi nanti ketika mobil di on kan, belum pada proses started, masih pada proses on, itu dia tidak langsung hidup. Terus kemudian AC juga kita matikan. Sama ini agar blower juga tidak hidup nanti ketika pada proses add-on. Terus kemudian andai kata menghidupkan lampu seperti itu, kita matikan juga lampunya. Nah, seperti ini. Tujuannya juga sama, agar nanti ketika dalam posisi keadaan kita start, apabila kelistrikannya itu masih ngikut kunci kontak, otomatis lampu tidak menyala secara langsung saat kita hidupkan kontaknya saja. Terus kemudian posisi setir ini diusahakan juga lurus sebelum proses mematikan mobil. Terus kemudian kita proses matikan. Nah, tujuannya apa? Semua itu dilakukan. Tujuannya adalah ketika nanti kita pada posisi on, belum posisi start. Ini itu posisi on. Nah, jadi ini posisi on, belum posisi start. Nah, ini posisi on ya, belum posisi start. Nah, pada saat posisi itu semua kelistrikan mati. Yang hidup cuma di indikator speedometer saja. Tujuannya adalah untuk menjaga kelistrikan itu spare partnya agar awet dan tahan lama. Contohnya apa saja spare part itu? Aki. Jadi beban aki itu tidak langsung tersedot ke head unit sama blower AC atau perangkat lampu yang depan atau aksesoris-aksesoris lainnya. Jadi nanti fokusnya aki itu kelistrikannya fokus ke dinamo starter saja, kan berat itu. Terus kemudian yang kedua fungsinya adalah pada saat posisi starter itu kan listrik itu tinggi. Listrik yang dihasilkan itu tinggi. Jadi nanti tujuannya agar relay, sekring yang berhubungan langsung dengan saat posisi starter itu, proses starter itu dimulai, dia tidak mengalami kerusakan. Itu. Terus yang ketiga, menghindari yang namanya konslet. Jadi ketika ada arus berlebih yang melewati sekring dan relay itu tadi, itu kan bisa memutuskan lampu atau merusak perangkat-perangkat elektronik lainnya. Nah, itulah kenapa fungsinya sebelum startup itu dalam kondisi kelistrikan selain speedometer off semua atau dimatikan semua. Tujuannya adalah itu. Yang pertama adalah agar aki itu awet. Kemudian perangkat-perangkat yang berhubungan dengan kelistrikan, relay, sekring itu tidak mudah putus atau rusak. Dan yang ketiga juga perangkat-perangkat elektronik yang berhubungan langsung dengan itu tadi, dia juga awet karena tidak ada lonjakan arus berlebih. Kalau semisal lampu depan itu dihidupkan dalam kondisi starter, terus kemudian terjadi konslet, kan otomatis lampu depan yang hidup tadi kan tersambung yang namanya arus listrik. Kalau terjadi konslet kan bisa putus. Dengan juga head unitnya. Kebanyakan kalau head unit itu kan yang putus di IC-nya dan sekringnya juga. Jadi kok kenapa pas starter tiba-tiba unitnya mati dan lain sebagainya, ternyata sekringnya putus.
karena ada arus yang melewati head unit, karena head unitnya hidup. Begitu juga dengan lampu, itu kebanyakan putus kan terjadinya seperti itu. Pada proses starter awal itu kan listrik yang dihasilkan sangat besar. Terus kemudian bagaimana cara menghidupkan mobil? Nah, cara menghidupkan mobil itu cukup kita on-kan dulu. Nah, di depan itu kan ada indikator itu. Nah, kalau indikator yang gambarnya tadi air itu sudah mati, kita starter seperti ini. Nah, seharusnya dalam kondisi keadaan mobil ini sudah on, semua indikator itu tadi akan mati. Kalau di depan indikator itu masih hidup, contohnya cek engine itu hidup, berarti ada yang bermasalah. Kalau ada indikator aki yang hidup itu biasanya di kelistrikan seperti dinamo ampere kebanyakan. Kalau pas di saat starter ada indikator di depan gambarnya aki, itu biasanya dinamo ampernya lemah. Jadi fungsinya dinamo ampere itu untuk mengisi aki, jadi agar kelistrikan tetap berjalan. Selain mengisi aki, juga mendistribusikan listrik-listrik ke lampu, ke koil, dan lain-lain sebagainya lah. Fungsinya itu banyak dinamo ampere itu. Kalau itunya lemah atau rusak, otomatis nanti yang bertugas itu aki sendiri, dia tidak bertugas, akhirnya aki tidak terisi dan bisa membuat mobil mogok. Itu kalau dinamo ampere. Ya, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.